Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'da. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Jalla wa'ala, yang sampai detik ini Allah Jalla wa'ala tidak pernah berhenti memberikan kita cucuran limpahan rahmat yang tak terhingga banyaknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah janjikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat tersebut akan bertambah, dan jika kalian mengingkari, kufur nikmat, maka siksaanku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat tersebut meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu cara kita sebagai hamba yang beriman, di antara salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan beribadah dan menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sungguh-sungguh untuk belajar. Jangan malas-malasan. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata bosan dalam belajar ilmu. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga dengan kita banyak bersolawat, kita termasuk orang-orang yang dicintai Nabi, orang yang bukan pelit kepada Nabi. Ayuhat tullab rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak Ustaz semuanya, dimanapun antum berada, kembali kita melanjutkan, kembali kita belajar setelah kita mengakhiri ujian kemarin, ujian PTS 1. Hari ini kita mulai kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran kita yang tertunda sebelumnya. Mudah-mudahan antum tidak bosan dan tidak hilang semangat. Teruslah istiqomah dalam beramal. Mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan kita istiqomah dalam beramal, amal soleh. Belajar merupakan salah satu bentuk amal soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz semuanya, bagaimana kabar antum semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan antum semuanya Allah berikan kesehatan kepada antum, dijauhi segala mara bahaya, segala penyakit, terutama wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dihindari dari hal-hal yang membahayakan kita, menghalangi kita untuk beribadah dan belajar ilmu syar'i. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, hari ini kita masih melanjutkan ya amali bisiratin nabawiyah,
kajian sirah Nabi, sejarah kisah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semakin banyak mengetahui, banyak belajar tentang sirah Nabi, maka kita mudah-mudahan semakin mencintai Nabi, dan kita pun mampu mengerjakan apapun yang Nabi perintahkan kepada kita. Karena kalau orang yang tidak mengenal sosok seseorang, tidak mengetahui kepribadiannya, tidak membaca ya sirah-sirahnya, maka sulit untuk bisa mencintai kalau dia tidak mengetahui kepribadiannya. Nah, belajar sirah ini merupakan salah satu cara kita agar kita lebih mengenal sosok Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, ya, Nabi yang kita cintai. Taib. Terakhir kita sebelum ujian kita sudah memasuki bab ya awal permulaan turunnya wahyu, yaitu pertama sekali Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa ar-ru'ya as-shalihah, yaitu berupa mimpi yang betul, mimpi yang benar. Mimpi itu tidak ubahnya seperti cahaya di waktu subuh. Ya, tidak begitu jelas ya, enggak remang-remang bagaimana cahaya waktu subuh. Nah, itulah wahyu pertama turun. Jadi bukan secara langsung tapi secara mimpi. Kemudian ya sebelum turunnya wahyu ya, Nabi terbiasa mengasingkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di Gua Hira. Ya, beberapa malam ya, sambil membawa perbekalan yang ada dari keluarganya. Ya, kemudian berikutnya adalah hari ini kita lanjutkan pelajarannya pada as-su'alu as-sadis asyar. Pertanyaan yang ke-cita asyar ya, yang ke-16. Bismillah ya. Ma awwalu ma nazzala alaihi minal Qur'an. Ma awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an. Apa yang pertama turun, ma nazala turun, alaihi kepada Nabi, minal Qur'an dari Qur'an ya. Apa ayatnya, apa bunyi ayat Al-Qur'annya yang turun pertama sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya adalah awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an, yang pertama-tama, yang permulaan pertama sekali turun berupa ayat Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qaulihi ma lam ya'lam. Yakni ayat ini ada 5 ayat. Ada 5 ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian fatarul wahyu, kemudian terputuslah, fatara terputuslah, kemudian terputuslah wahyu. Baik. Ya, jadi ayat Quran
yang pertama sekali turun yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Gua Hira tersebut adalah berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Jadi seperti yang biasa Nabi itu sering ya beribadah di Gua Hira. Nanti kalau sudah bekalnya habis dia pulang lagi kembali kepada istrinya Khadijah ya, dan kembali lagi setelah berbekalan ya, kembali lagi ke Gua Hira. Nah, lalu pada hari itu malaikat pun mendatangi beliau ya sallallahu alaihi wasallam dan berkata, apa kata malaikat itu? Iqra. Lalu Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tak pandai membaca, saya tidak bisa baca. Lalu malaikat Jibril tersebut memegangiku, kata Rasulullah, dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Ia pegang, ia rangkul sampai-sampai aku merasa sesak sekali, kata Rasulullah. Setelah itu ia pun lepaskan diriku seraya berkata, Iqra. Setelah ia rangkul, ia lepaskan lagi, lalu Jibril mengatakan lagi, Iqra, bacalah. Tetap Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Lalu dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sesak, kemudian melepaskanku. Dia ulang lagi ya, dia pegang, dia rangkul Nabi sampai sesak, lalu dilepaskan kembali. Karena Nabi ya, dua kali jawaban yang sama, tidak bisa baca, akhirnya malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi malaikat Jibril membaca sampai 5 ayat dari surah Al-Alaq ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar. Nabi ulang, Nabi ikuti apa yang dibacakan Jibril. Nabi ulang, Nabi ikuti, ya, sambil dalam hati yang bergetar. Lalu pulanglah beliau menemui Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, seraya bersabda kepada istrinya. Setelah pulang sampai ke rumah, dia pun mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata Rasulullah. Maka beliau pun diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil, layaknya terkena demam. Setelah Khadijah memberikan selimut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi pun tidak lagi menggigil, tak ubahnya seperti orang yang demam, kedinginan. Ya, lalu ya, apa kata istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha? Apa yang terjadi padaku? Afwan ya. Lalu Rasulullah mengatakan, ada apa denganku? Kata Rasulullah. Beliau bertanya kepada Khadijah, maka dia memberitahukan apa yang baru dialami. Nabi bersabda, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, kata Rasulullah. Lalu Khadijah mengatakan, tidak, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu, karena engkau suka menyambung silaturahmi, tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, ikut memikul beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang
yang menegakkan kebenaran. Nah, setelah peristiwa itu ya, setelah Nabi menceritakan hal yang terjadi itu ya kepada Khadijah, lalu ya selanjutnya Khadijah membawa beliau menjumpai pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah sendiri, anak paman beliau. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia sudah tua dan buta. Lalu Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai sepupuku, dengarkanlah kisah dari saudaramu, yakni Rasulullah." Waraqah bertanya kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat wahai saudaraku?" Rasulullah pun mengkabarkan apa yang telah dilihatnya. Akhirnya Waraqah pun berkata, "Ini adalah namus ya, yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." Ya, apa kata Nabi? "Benarkah mereka akan mengusirku?" Kata Nabi. "Benar," kata Waraqah. "Tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti," kata beliau, kata Waraqah, "tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh." Waraqah meninggal dunia pada saat-saat turunnya wahyu. Jadi intinya apa? Bahwa apa yang dialami Nabi itu sebenarnya sudah pernah dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Itu sudah dijelaskan dalam Injil, kitab suci agama-agama ya yang terdahulu. Karena Waraqah merupakan orang yang paham tentang kitab suci terdahulu. Nah, begitulah sepintas ya, sepintas bagaimana proses turunnya wahyu dan ayat Al-Quran yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berikutnya kita baca. Kam kana fatratul wahyi wa ma awwalu ma nazala alaihi ba'da fatrati. Kam kana fatratul wahyi wa ma awwalu ma nazala alaihi ba'da fatratihi. Berapa lama? Kam kana, berapa lama? Fatratul wahyi, terputusnya wahyu. Wa ma awwalu, seperti apa ya, berapa lama terputusnya wahyu dan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah terputusnya wahyu. Jadi berapa lama masa terputusnya wahyu dan apa ayat Quran yang turun setelah itu, setelah beberapa lama Nabi enggak menerima wahyu, lalu apa ayat Al-Quran yang turun setelah itu? Jawabannya adalah kanat fatratul wahyi thalatha sinina fima dzakarahu ibnu Ishaq. Adalah terputusnya wahyu, fatrah itu terputus ya, terputusnya wahyu
thalatha sinina. Salas 3 sinin tahun. 3 tahun. Terputusnya wahyu selama 3 tahun. Fima, sebagaimana dzakarahu, yang disebutkan Ibnu Ishaq oleh Ibnu Ishaq. Beliau merupakan pakar sejarah Islam, menulis kitab ya Sirah Nabawi, Sirah Nabawi ya, Sirah Ibnu Ishaq. Beliau menyebutkan bahwa terputusnya wahyu selama 3 tahun. Wa awwalu ma nazala ba'daha, dan mula-mula yang turun ya, dan pertama kali yang turun ya, wahyu yang pertama kali diturunkan setelah itu adalah ba'daha, setelahnya adalah, artinya setelah 3 tahun itu apa? Ya ayyuhal muddatsir, yaitu surah Al-Mudatsir. Surah Al-Mudatsir. Setelah surah Al-Alaq 3 tahun terhenti, lalu turun lagi wahyu, turun surah Al-Mudatsir. Kemudian surah apa lagi? Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Tsumma hamiyal wahyu, kemudian hamiyah terjaga, kemudian terjagalah wahyu, watataba, dan terus meneruslah wahyu turun. Setelah ya turun surah Al-Mudatsir, kemudian Al-Fatihah, kemudian terus terjaga wahyu dan terus menerus wahyunya ya turun. Lalu ada pendapat yang lain mengatakan bahwa jangka waktu terputusnya wahyu ini, ada yang mengatakan dari Ibnu Sa'ad, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang intinya adalah menjelaskan bahwa jangka waktunya adalah beberapa hari. Nah ini dia, ini penjelasan lain. Ini seperti yang disampaikan, dicantumkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau menyebutkan ya penjelasan bahwa terputusnya wahyu itu hanya beberapa hari saja. Inilah pendapat yang kuat dan bahkan yang bisa dipastikan setelah mengadakan penyelidikan dari segala sisi. Jadi dari buku kita ini berbeda dengan pentahqiq wahyu, pentahqiq sirah Nabi. Jadi para ulama ahli sejarah yang telah melakukan penelitian tentang sirah Nabi, bahwa mereka menyimpulkan pendapat yang kuat adalah terputusnya wahyu hanya beberapa hari saja. Pendapat yang beredar, kata beliau, bahwa masa terputusnya wahyu selama 3 tahun, 2,5 tahun, merupakan pendapat yang tidak benar, kata beliau. Namun bukan di sini tempatnya untuk menyangga pendapat ini secara rinci. Jadi ini hanya pengetahuan saja ya. Kalau di buku kita ini 3 tahun, ya ada di buku lain mungkin antum menjumpai nanti cuma beberapa hari saja ya. Inilah yang terjadi. Jadi para ahli sejarah berselisih pendapat mengenai kepastian daripada terputusnya wahyu ini. Jadi kalau Safiyur Rahman mengatakan itu tidak sampai 3 tahun, dia mengatakan hanya beberapa hari saja. Lalu nyambung lagi wahyu berikutnya surah Al-Mudatsir, Al-Fatihah, dan terus menerus turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Berikutnya adalah yang ke-18. Perhatikan. Pastinya antum sudah ya
standby, jangan ngantuk ya. Yang ngantuk-ngantuk, coba antum gerak-gerakkan dulu sambil dengarkan keterangan Ustadz. Antum bisa berdiri sebentar, atau antum bisa minum ya, minum madu sama jahe biar hangat badan ya. Karena memang yang namanya pagi-pagi hari ini memang bawaannya mau ngantuk gitu kan, mau tidur. Jadi jangan antum tergoda dengan ngantuk ya, dengan syaitan yang menggoda antum untuk melewatkan keterangan Ustadz. Baik. Poin yang berikutnya adalah poin yang ke-18. Man awwalu mu'minin birisalatihi sallallahu alaihi wasallam. Man awwalu ya. Man awwalu amana bihi minan nisa. Man awwalu mu'minin birisalatihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama sekali beriman dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini adalah poin berikutnya tentang siapa saja kalau diurutkan ya. Siapa saja orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, begitulah kira-kira. Siapa saja yang pertama yang membenarkan risalah Nabi? Jawab, awalu man amana bihi minan nisa. Dibagi lagi. Jadi kalau dari wanita, dari perempuan, awalu man amana, yang pertama sekali man, orang, amana, yang ia beriman bihi dengan Nabi, minan nisa, di antara wanita siapa? Khadijah. Wa minar rijali, dan di antara laki-laki asyuyukh, laki-laki yang tua ya, yang juga beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari asyuyukh artinya orang tua. Di antara yang beriman yang laki-laki adalah Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal itulah di kalangan orang tua. Di kalangan orang tua yang rentah ya, yang pertama sekali beriman adalah Waraqah bin Naufal, yakni anak paman Khadijah. Berikutnya wa minal muktahilin ya, wa minal muktahilin. Al muktahilin artinya adalah laki-laki dewasa, dan di antara laki-laki dewasa yang pertama sekali beriman, artinya parubaya ya, orang yang dewasa ya, tidak tua ya, tidak tua tapi dewasa. Siapa itu? Abu Bakrin Siddiq. Di antara orang yang dewasa yang pertama sekali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya wa minas sibyan, dan di antara anak-anak, wa minas sibyan, dan di antara anak-anak yang masuk Islam pertama sekali adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa minal mawaliyah, dan di antara kalangan budak yang telah merdeka. Jadi mawali itu adalah budak yang telah merdeka. Siapa yang pertama beriman di kalangan budak yang telah merdeka? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Wa minal ariqa, kemudian dari kalangan budak yang belum merdeka. Jadi ariqa itu budak yang belum merdeka, al mawali budak yang telah merdeka. Siapa? Bilal. Beliau adalah di kalangan budak yang belum merdeka, namanya Bilal. Wa amana bida'wati Abi Bakar, dan orang yang beriman, wa amana, dan yang beriman bidakwah, melalui dakwah, melalui ajakan, melalui sebab dakwah Abu Bakar. Siapa? Utsman bin Affan. Di tangan Abu Bakar, melalui dia, sebab dia
Maka orang yang beriman adalah Utsman bin Affan. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id dan Sa'id. Kemudian wa Abu Ubaidah binul Jarrah, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan selain mereka. Itulah orang-orang, kalau diurutkan ya, orang-orang yang pertama beriman dari kalangan wanita, yang orang yang sudah tua, orang yang dewasa, anak-anak, dari kalangan budak yang telah merdeka, dari kalangan budak yang belum merdeka. Itulah orang-orangnya ya. Itu ya yang bisa dipahami, dapat dijelaskan pada antum ya. Ada pertanyaan ya pada antum ya, nanti dikirim ke Ustadz ya, kirim ke Ustadz. Jadi ini pertanyaan sebagai keaktifan kamu. Kalau nanti nggak ada yang kirim ke Ustadz, berarti dia nggak mendengarkan pelajaran ini, daring ini. Baik ya, soal pertama antum tulis ya, nanti langsung antum kirimkan jawabannya tanpa nulis soal lagi ya. Soal pertama adalah kam kana fatratul wahyi, kam kana fatratul wahyi. Itu soal pertama. Soal kedua adalah man awwalu mu'minin birisalatihi sallallahu alaihi wasallam minan nisa, 1, minas syuyukh, 2, minal muktahilin, 3, minas sibyan, 4, minal mawali, 5, minal ariqa. Ya, jadi soal kedua ada 6 jawabannya ya. Silakan antum jawab ya, nanti dikirimkan ke Ustadz secepat-cepatnya, jangan lama-lama ya. Itu menjadikan nilai harian untuk antum ya. Silakan antum jawab ya. Taib, barakallahu fikum. Mudah-mudahan antum paham. Kalau ada yang mau bertanya, silakan japri Ustadz. Ada yang kurang jelas, silakan japri Ustadz. Taib, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.